Hari ini jualannya masih sisa banyak ya, Nak. Aduh, susah banget ya nyari pelanggan belakangan ini. Jangankan bisa habis setiap hari, dapat 10-20 pembeli juga rasanya udah syukur banget. Ya Bu, namanya juga dagang, kadang ada waktunya rame, kadang juga ada waktunya sepi. Jadi mau bagaimana itu kondisinya, lebih baik kita itu syukuri aja ya Bu, apa yang ada. Bersyukur sih bersyukur, Nak. Tapi kalau kayak gini terus gimana kita bisa hidup enak? Yang ada bukannya tambah makmur hidup kita kayak orang-orang kupur. Istighfar Bu, Ibu itu nggak boleh ngomong kayak begitu. Rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Jadi Ibu tinggal duduk aja, jangan banyak ngeluh. Ya gimana ibu nggak ngeluh, orang situasinya kayak gini. Mana kamu juga begitu, setiap ada sisa dagangan pasti selalu disedekahkan. Gimana ibu nggak ngeluh kalau kamu aja kayak gitu terus? Loh, malah bagus dong Bu. Setidaknya dengan kita itu sedekah kayak begini kan, nasi uduk kita itu nggak dibuang sia-sia. Masih ada manfaatnya daripada berakhir di tempat sampah. Mungkin itu bermanfaat di mata kamu, tapi di mata ibu sama aja, sama Sabang nggak ada gunanya dan nggak ngasih kita uang. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Lama-lama kamu itu mirip kayak almarhum bapakmu dulu. Ibu ini bisa aja sih Bu. Ya udah kalau begitu aku itu mau pergi dulu ya Bu. Semua nasi uduk yang udah aku bungkusin ini mau aku itu bagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Iya, ya udahlah sana pergi. Kalau mereka ada uang, suruh beli aja ya, jangan ngasih percuma. Kita juga masih butuh uang buat dapur bisa tetap ngebul. Hehe, Ibu ini bercandanya bisa aja. Inilah Rapi, seorang pemuda penjual nasi uduk yang sering berbagi dengan orang yang membutuhkan. Setiap ada nasi uduk yang tersisa, ia tanpa ragu untuk membagi-bagikan secara percuma. Kak Rapi, makasih banyak ya. Kalau Kak Rapi nggak ngasih nasi uduk ini, mungkin kami bakalan kelaparan malam ini. Kakak itu baik banget ya, orang paling baik yang kami kenal di kampung ini. Kali ini bisa aja ya, kakak itu nggak sebaik itu kok. Kakak itu cuma manusia biasa yang masih banyak salahnya juga. Bahkan kadang-kadang juga bisa jadi orang yang jahat loh. Nggak mungkin, orang kayak kakak nggak bakalan mungkin pernah jahat. Orang setiap hari aja kakak selalu baik sama kami. Kakak itu selalu ngasih nasi uduk meski kadang dihina oleh orang-orang. Bu, coba kamu lihat itu si Rapri. Dagangannya aja sepi, gerobaknya udah kelihatan reot kayak mau rubuh. Tapi masih sempat-sempatnya ngasih gratisan ke anak yatim. Orang kayak dia itu aneh banget ya. Udah miskin kok malah so dermawan. Mana bisa kaya kalau kebiasaannya kayak gini terus. Iya bener, kalau orang normal kan setiap ada sisa dagangan patah jadi simpen buat besok. Atau paling enggak dibawa pulang buat keluarga sendiri. Lainnya si Rapi malah kayak orang kaya, dibagi-bagi gitu aja. Percuma Laufi, orang sukses gak ada yang so dermawan kayak gitu. Selama kita itu hidup pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita. Orang kayak begitu tuh yang hanya memikirkan egonya sendiri saja. Cuma menilai kebenaran berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Menilai dari sudut pandang sendiri, maksudnya gimana itu Kak? Aku sama sekali nggak paham deh sama artinya. Udah nggak usah dipikirkan. Daripada kamu itu mikirkan hal yang nggak kamu mengerti, mendingan kamu itu habisin aja tuh nasi uduk yang udah kakak kasih. Makan dengan lahap ya. Jangan lupa sisanya nanti kamu itu bagi-bagi juga ke teman-teman yang lain. Iya Kak, siap. Nasi uduk selejat ini pasti bakalan aku habisin dengan lahap. Sekali lagi makasih banyak ya Kak. Kakak nggak cuma kasih kami makan, tapi juga kasih perhatian. Aku janji suatu saat nanti kalau aku udah sukses kebaikan kakak pasti aku balas. Amin. Kalau gitu kamu makannya yang banyak ya, yang lahap, biar kamu itu cepat gede, cepat sukses dan bisa balas kebaikan kakak. Hehe. Yaudah, karena udah malam, kakak itu pergi dulu ya. Dah, assalamualaikum. Dadah kakak, hati-hati di jalan ya. Sekali lagi makasih atas nasi uduknya yang lezat ini. Makasih banyak ya karena udah perhatian sama kami. Setelah membagikan semua nasi uduk tersebut, Raffi langsung pergi ke rumah Aulia sesuai dengan janji yang pernah ia ucapkan. Pak, Bu, saya datang malam ini dengan niat yang baik. Saya tahu diri saya itu ini siapa, bukan orang yang beradab,
bukan juga dari keluarga yang terpandang. Saya hanya tukang nasi uduk yang sederhana, tapi saya itu datang dengan hati yang tulus. Saya mencintai Aulia dan saya ingin melamarnya dengan segala kerendahan hati saya. Kamu pikir anak saya itu pantas dikasih makan nasi uduk tiap hari, ha? Kamu itu siapa berani masuk ke rumah ini, bawa hantaran murahan dan ngomongin lamaran? Kamu sadar gak sih diri kamu itu siapa? Kamu itu cuma pedagang pinggir jalan yang hina. Pak, saya itu sadar betul posisi saya. Tapi saya itu datang bukan untuk pamer harta, Pak, karena saya itu memang nggak punya apa-apa ya. Yang saya punya itu hanya sebuah cinta yang tulus dan juga niat untuk bekerja keras membahagiakan Aulia. Saya janji nggak akan biarkan dia itu kekurangan. Janji? Janji gak akan bisa bayar tagihan listrik. Janji gak akan bisa beli rumah. Janji gak akan bisa bikin anak saya itu hidup yang layak. Kamu pikir cukup dengan kata-kata manis bisa bikin hidup bahagia? Kamu itu benar-benar gak tahu malu ya? Papa, tolong jangan hina Rapi kayak gitu. Dia emang miskin, tapi hatinya baik, Pak. Dia selalu kerja keras, gak pernah nyerah. Aku bahagia sama dia. Bukankah kebahagiaan aku lebih penting daripada gengsi Papa? Diam, Aulia. Kamu itu masih kecil, belum tahu apa-apa soal hidup. Bahagia itu gak bisa hanya dengan nasi uduk murahan. Bapak sudah capek bangun nama baik keluarga ini. Kamu itu mau hancurin semua karena jatuh cinta sama tukang jalanan itu. Pak, saya itu ngerti kalau Bapak itu nggak bisa terima karena kemiskinan saya. Tapi jangan hina profesi saya ya. Jualan nasi uduk bukan pekerjaan hina. Saya jualan dengan jujur, nggak korupsi, nggak nyolong, nggak menipu orang. Saya itu bangga jadi tukang nasi uduk loh, Pak. Bangganya di mana? Bangga jualan di pinggir jalan kayak pengemis. Bangga bikin malu keluarga sendiri. Kalau kamu itu bangga jadi miskin, ya silakan aja. Tapi jangan tarik anak saya ke dalam kehidupan kotor itu. Pak, saya itu paham kekhawatiran Bapak. Tapi bukankah lebih baik hidup sederhana tapi saling mencintai daripada mewah tapi kosong tanpa ada kasih sayang? Saya janji deh Pak, saya itu nggak akan pernah berhenti berusaha. Sudah cukup, omong kosong kamu itu bikin telinga saya itu panas. Kamu itu pikir saya itu mau punya menantu yang besok-besok datang bak gerobak ke halaman rumah saya? Jangan mimpi. Sekarang juga keluar sebelum saya itu benar-benar usir kamu dengan hinaan lebih parah. Vi, jangan pergi. Aku percaya sama kamu. Aku cinta sama kamu apa adanya. Tolong jangan tinggalin aku gara-gara gengsi Papa. Aku nggak peduli perbedaan ini. Aku cuma butuh kamu. Lia, aku juga cinta sama kamu. Tapi aku itu nggak mau kamu itu terus-terusan terluka gara-gara aku. Aku itu nggak mau kamu itu harus melawan keluargamu sendiri hanya untuk diriku. Percayalah, suatu hari nanti aku itu akan membuktikan kalau tukang nasi uduk yang kamu cintai ini bisa berdiri sejajar dengan mereka yang meremehkan. Omong kosong. Orang miskin kayak kamu itu nggak akan pernah bisa sejajar dengan keluarga saya. Keluar sekarang juga. Dan jangan pernah injakan kaki lagi di rumah ini. Baik Pak, saya pergi, tapi tolong ingat kata-kata saya. Malam ini kemiskinan saya itu mungkin hina di mata Bapak, tapi suatu hari nanti saya akan membuktikan bahwa kehormatan kerja keras dan juga hati yang tulus lebih tinggi nilainya daripada harta yang hanya membuat sombong. Malam itu cinta tulus terus kandas di hadapan tembok gengsi dan kesombongan. Raffi pulang dengan hati hancur, tapi luka itu menumbuhkan sebuah tekad. Hinaan malam ini bukan akhir, melainkan cambuk yang akan membangkitkan dirinya. Assalamualaikum Kak Rapi. Maaf banget ya Kak. Kak Rapi masih ada nasi uduk nggak? Kami lapar banget Kak. Perut kami keroncongan karena belum makan dari pagi. Kalian tumben banget kalian datang ke abang duluan. Kalian mau nasi uduk ya? Tenang, masih ada kok nasi uduknya buat kalian. Tunggu sebentar ya, abang bikinkan dulu. Alhamdulillah, makasih banyak ya Kak. Kami doain deh, semoga Kakak selalu dibanyakin rezekinya dan diberikan kenikmatan yang lebih sama Gusti Allah. Amin, makasih banyak ya doa-doanya. Pokoknya kalian itu jangan khawatir. Selama abang masih bisa jualan, abang akan pastikan kalian itu nggak akan kelaparan. Kalau nanti abang nggak datang-datang, kalian datang aja kayak begini. Insya Allah, pasti nanti abang layani.
Lihat itu, Mas rapi jualan sepi aja masih sempat-sempatnya ngasih makan gratis. Pantesan kalau sampean sampai sekarang masih miskin terus. Hidup itu jangan so dermawan. Kalau perut sendiri aja kadang nggak kenyang. Iya, bener banget. Mana ada orang sukses dari model pagi-pagi gratisan. Yang ada malah tambah tekor, Mas. Bukannya tambah kaya. Saran saya sih mending Masnya segera berhenti deh. Sayang modalnya hilang gitu aja. Biarlah orang ngomong apa, selama ada anak-anak yatim yang bisa makan kenyang, hinaan kayak gini nggak akan bisa bikin saya jatuh. Waktu demi waktu terus terlewati. Setelah berjuang cukup lama, Raffi kini tiba di ujung tanduk kebangkrutan. Kak, kakak masih ingat sama saya nggak? Saya Farah, anak yatim yang dulu tiap malam kakak kasih nasi uduk gratis. Farah, ya Allah, kamu sudah gede banget sekarang. Dulu kamu itu sering datang sama anak-anak yang lain. Ya Allah, rasanya cepet banget ya waktu ini berjalan. Kamu sekarang udah jadi orang sukses. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar nggak nyangka loh. Iya kak, semua ini karena kakak. Nasi uduk kakak dulu bukan cuma bikin saya kenyang, tapi bikin saya semangat bertahan hidup. Kata-kata kakak tentang motivasi masih saya simpen sampai sekarang. Ya Allah, saya cuma melakukan hal kecil loh. Padahal saya itu nggak pernah mikir kalau dampaknya akan jadi sebesar ini. Saya itu cuma pengen lihat kalian itu nggak kelaparan aja. Buat saya itu bukan hal kecil kak, itu penyelamat. Dan sekarang giliran saya yang balas kebaikan kakak. Saya udah punya usaha kuliner besar sekarang, dan saya mau kakak jadi bagian dari usaha saya. Kakak pegang restoran dan saya yang akan modalin biaya semuanya ya. Anggap saja ini sebagai balas budi saya ya kak. Tapi saya ini cuma tukang nasi uduk jalanan. Mana mungkin saya itu bisa ngurus restoran besar. Saya itu nggak punya ilmu, nggak punya bakat, pengalaman juga apa adanya. Kak, ilmu bisa dipelajari, uang bisa dicari, tapi hati yang tulus kayak kakak itu yang gak bisa dibeli. Justru restoran saya butuh orang kayak kakak, orang yang tahu rasanya jatuh tapi gak pernah berhenti berbagi. Pokoknya mulai besok kakak gak perlu lagi dorong gerobak reot. Kakak bakalan jadi pemilik restoran nasi uduk paling besar di kota ini. Ya Allah dek, kakak bener-bener nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Ya kakak maulah. Kak, tapi kalau nanti kakak yang megang program bagi-bagi kayak biasa harus tetap ada ya. Iya kak, pasti. Itu dia yang bikin saya kagum sama kakak. Restoran ini nanti bukan cuma bisnis, tapi juga jalan kebaikan. Kita berbagi sambil jalanin usaha ya. Rezeki pasti ngalir kencang. Ketulusan yang dulu dihina kini jadi alasan datangnya rezeki tak terduga. Kebaikan kecil yang dianggap sepele ternyata berbuah besar di masa depan. Alih-alih bangkrut, Raffi kini menjadi pemilik restoran nasi uduk terbesar di kota itu. Halo guys, kalian harus cobain ini deh. Nasi uduk ini itu rasanya enak banget loh. Bahkan kalau kata aku sih dia paling enak di kota ini. Apalagi ownernya itu baik banget. Setiap hari mereka itu ngasih 100 porsi gratis loh buat anak yatim. Gila, perfect banget kan? Bener banget itu guys. Pokoknya kalau ada orang yang punya konsep kayak gini itu wajib kita dukung. Kalian bisa dukung langsung lewat viral video ini di medsosnya, bisa juga datang langsung ke sini dan ikut bersumbang kasih. Iya, bener banget. Pokoknya kami jamin deh kalau kalian gak akan rugi datang ke sini. Jangan lupa like, komen, dan share ya video konten hari ini. Jangan lupa juga mampir ke restoran nasi uduk ini biar kalian gak penasaran lagi sama kelezatan dan keenakan rasanya. Alhamdulillah ya dek, emang janji Allah itu nyata. Barang siapa yang berbagi dia pasti nggak akan bakal miskin. Yang ada pasti Allah ganti berkali-kali lipat. Itu yang bikin kakak beda sama pedagang lain dan pengusaha lain. Niat kakak itu tulus, hatinya juga lurus. Saya yakin kalau usaha yang dijalankan dengan niat sebaik ini pasti nggak akan pernah surut. Jadi kalau suatu hari saya itu lupa tujuan ini, tolong ingatkan saya ya.
Restoran ini berdiri bukan buat saya sendiri, tapi buat orang banyak. Dan saya akan terus melayani semuanya selagi saya itu masih bisa. Tak lama kemudian waktu Raffi itu berbagi pun tiba. Dengan semua nasi uduk yang sudah disiapkan, Raffi akan membagikan semua itu pada mereka yang membutuhkan. Terkhusus bagi anak yatim yang tidak memiliki siapa-siapa. Ayo dek, jangan malu-malu, semuanya itu berhak kenyang hari ini. Rezeki itu bukan buat ditahan tapi buat dibagi. Raffi, saya datang bukan untuk apa-apa, cuma perut saya lapar, usaha saya semuanya hancur. Saya minta sebungkus nasi. Pak, dulu bapak bilang saya itu nggak pantas ngasih makan anak bapak. Dulu bapak itu hina saya miskin, usir saya kayak sampah, dan sekarang bapak sendiri datang ke sini minta nasi uduk yang sama. Kami salah nak, kami buta oleh kesombongan. Kami kira harta nggak akan habis, tapi kenyataan semuanya itu pergi. Kalau masih ada rezeki, tolong beri kami sekeluarga satu porsi aja ya. Kami nggak punya apa-apa lagi. Silahkan Pak, Aulia makanlah. Di sini nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semuanya sama di depan rezeki. Terima kasih Raffi, kamu jauh lebih mulia daripada saya. Saya minta maaf untuk semua hinaan dulu. Saya malu, saya betul-betul malu. Pak, saya itu nggak pernah simpan dendam. Hidup ini berputar. Hari ini saya itu bisa berbagi. Besok mungkin giliran saya yang butuh pertolongan orang lain. Jadi jangan malu, makanlah dengan tenang. Terima kasih ya nak. Kamu teh benar. Ternyata kamu teh lebih kaya dari kami. Bukan soal uang, tapi hati. Raffi, aku masih ingat semua kebaikan kamu dulu. Dan aku nyesel. Aku pernah diam aja waktu orang tua aku ngehina kamu dan mencaci maki kamu. Aku minta maaf ya. Kamu mau kan maafin aku? Maafkan saya Raffi, saya itu dulu terlalu angkuh. Saya hina pekerjaanmu, saya remehkan kebaikanmu. Bahkan saya itu larang anak saya itu dekat dengan kamu. Hanya karena kamu itu penjual nasi uduk sederhana. Pak, saya itu sudah memaafkan sejak lama. Saya itu nggak pernah menyimpan sakit hati. Hidup ini berputar Pak. Hari ini saya itu bisa berbagi, besok bisa jadi saya itu yang butuh pertolongan orang lain. Kenapa hati kamu bisa seluas ini, Raffi? Padahal dulu aku diam aja saat keluarga aku ngehina kamu. Aku ikut ngejauhin kamu, padahal hati aku masih mencintai kamu. Dan malam ini kamu tetap menyambut kami dengan senyum dan penuh keterbukaan. Percayalah Aulia, kita semua itu sama di mata Allah. Hanya amal baik yang membedakan. Biarlah nasi uduk itu menjadi saksi bahwa berbagi nggak akan pernah membuat kita itu kekurangan. Beginilah kehidupan, jangan pernah meremehkan orang yang sederhana. Karena kebaikan hati bisa mengangkat derajat lebih tinggi dari sekedar sebuah harta. Raffi membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika ia memiliki segalanya, tapi ketika ia mampu memberi meski dalam keadaan sederhana.